Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Lucawinata dengan NPM 2351051006 dari D3 Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang standar akuntansi sektor publik mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pengertian standar akuntansi sektor publik atau SASP. Standar akuntansi sektor publik adalah aturan dan pedoman yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pada organisasi atau entitas yang beroperasi di sektor publik, seperti pemerintah, lembaga negara, dan organisasi non-profit di Indonesia. SASP mengacu pada standar akuntansi pemerintah atau SAP. Materi yang akan kita bahas pertama adalah entitas pelaporan. Definisi entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah atau organisasi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan transparansi kepada pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, karakteristik entitas pelaporan. Yang pertama, memiliki kewenangan pengelolaan anggaran atau aset. Yang kedua, melaporkan hasil operasional kepada publik, DPR atau DPRD, dan pihak lainnya. Contohnya seperti kementerian, pemerintah daerah, sekolah negeri, atau rumah sakit pemerintah. Laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas pelaporan. Yang pertama, LRA, laporan realisasi anggaran. 2, neraca. Ketiga, laporan operasional atau LO. Keempat, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Kelima, laporan arus kas atau LAK. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Materi selanjutnya adalah tentang entitas akuntansi. Definisi entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada tingkat yang lebih rinci sebelum dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan. Karakteristik entitas akuntansi. Yang pertama, berfokus pada pencatatan transaksi keuangan. Kedua, bertugas menyusun laporan. Ketiga, keuangan untuk disampaikan kepada entitas pelaporan. Dan contohnya seperti submit organisasi seperti unit kerja di kementerian, sekolah, atau puskesmas. Laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi. Yang pertama, laporan keuangan internal yang nantinya dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan. Yang kedua, catatan transaksi keuangan rinci. Hubungan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang pertama, entitas akuntansi yaitu menyusun laporan keuangan berdasarkan transaksi keuangan yang terjadi di unit kerjanya. Kedua, laporan dari entitas akuntansi ini akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan untuk menghasilkan laporan keuangan yang menyeluruh. Contohnya seperti unit kerja dalam sebuah kementerian, itu termasuk entitas akuntansi. Menyusun laporan keuangan untuk digabungkan oleh kementerian tersebut, itu entitas pelaporannya. Selanjutnya, mari kita bahas contoh kasus. Konteksnya, Kementerian Pendidikan itu sebagai entitas pelaporan memiliki unit kerja seperti Direktorat Pendidikan Dasar dan Sekolah Negeri sebagai entitas akuntansi. Untuk entitas akuntansi itu sekolah negeri, tugasnya adalah mencatat penerimaan dana BOS dan pengeluaran untuk operasional sekolah. Kedua, menyusun laporan internal untuk disampaikan ke direktorat. Untuk entitas pelaporan atau kementeriannya, yang pertama mengkonsolidasikan laporan dari seluruh unit kerja termasuk sekolah negeri. Kedua, menyusun laporan keuangan lengkap yang meliputi LRA, LO, dan laporan lainnya. Standar yang digunakan dalam SASP. Dalam konteks pemerintah di Indonesia, SAP berbasis akrual adalah standar yang digunakan memiliki beberapa prinsip penting. Yang pertama, basis akrual, yaitu pendapatan dan beban diakui ketika terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Yang kedua, transparansi, yaitu penyajian informasi keuangan harus dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu pelaporan keuangan harus mencerminkan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya.
Tantangan dalam implementasi. Yang pertama, kurangnya SDM, yaitu masih ada kekurangan tenaga yang memahami SAP berbasis akrual. Yang kedua, keterbatasan sistem, yaitu banyak unit akuntansi belum memiliki sistem yang terintegrasi dengan entitas pelaporan. Dan yang terakhir, konsolidasi data, yaitu kesulitan dalam menggabungkan laporan dari berbagai entitas akuntansi. Kesimpulannya, terkait materi yang saya jelaskan adalah entitas akuntansi bertugas mencatat dan menyusun laporan keuangan di tingkat unit kerja. Entitas pelaporan mengkonsolidasikan laporan tersebut untuk menghasilkan laporan keuangan yang menyeluruh. Jadi, standar yang digunakan dalam SAP berbasis akrual dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.